Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu Quasimodo-Geniti, Minggu 7 April 2024. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 dengan topik Kita Hidup di Dalam Terang. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada suatu hari di ladang yang indah, ada seorang bapak yang sangat rajin. Dia menyayangi tanamannya dengan penuh kasih dan memastikan mereka tumbuh dengan baik. Salah satu hal yang paling dia sukai adalah menanam benih-benih tanaman yang baru. Suatu waktu, bapak itu mendapatkan biji-biji yang baru. Benih-benih itu tampak kecil dan tidak istimewa seperti benih-benih yang lain. Tetapi petani itu tahu bahwa di dalam setiap biji ada potensi yang besar untuk menjadi tanaman yang indah. Dia mulai menabur benih-benih itu di tanah yang subur. Dia menyiraminya dengan air yang bersih dan memastikan mereka mendapatkan sinar matahari yang cukup. Namun, tidak ada yang terjadi pada benih-benih itu selama beberapa waktu. Mereka tetap tertutup di dalam tanah. Adik-adik, suatu hari petani itu melihat sesuatu yang menakjubkan. Di tempat dia menabur benih-benih yang baru, tumbuhlah tunas-tunas hijau yang segar. Tunas-tunas itu membelah tanah dan muncul ke permukaan. Mereka berkembang menjadi tanaman yang indah dengan bunga-bunga yang cantik. Petani itu tersenyum bahagia. Dia menyadari bahwa benih-benih itu membutuhkan waktu untuk tumbuh. Mereka memerlukan air dan sinar matahari. Tetapi yang paling penting, mereka perlu mendapatkan kehidupan baru dari dalam. Adik-adik, selama beberapa minggu berlalu, tanaman-tanaman yang tumbuh dari benih-benih yang baru itu semakin besar dan semakin kuat. Mereka memberikan buah yang lezat dan indah, menghiasi ladang dengan keindahan alam. Tetapi suatu hari, badai besar melanda ladang tersebut. Angin kencang menerpa, hujan deras turun tanpa henti-hentinya, dan petir bersinar terang di langit. Tanaman-tanaman itu bergoyang dan terguncang oleh kekuatan badai. Petani itu sangat khawatir. Dia takut bahwa tanaman-tanamannya akan rusak oleh badai itu. Namun, ketika badai mereda, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Meskipun tanaman-tanaman itu diguncang dan dihantam oleh badai yang kuat, mereka tetap berdiri
tegar. Petani itu terkesan dengan kekuatan tanaman-tanaman itu. Dia menyadari bahwa akar mereka telah tumbuh dan kuat dan dalam di dalam tanah. Mereka telah menyerap nutrisi dan kekuatan dari tanah yang subur, membuat mereka kokoh dan tahan banting di tengah badai yang melanda. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita belajar bahwa kita semua seperti benih yang baru. Kita memerlukan cinta dan kasih Tuhan Yesus seperti air dan sinar matahari yang memberi kehidupan kepada kita. Dengan menerima kasih dan kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengalami pertumbuhan dan perubahan yang membawa kehidupan yang baru dan berharga. Meskipun badai-badai kehidupan mungkin datang mengguncang kita, kita akan tetap tegar, berdiri karena iman kita telah dikuatkan oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Ketika kita mengakar pada firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan menjadi seperti tanaman-tanaman yang tumbuh dari benih yang baru. Kita akan tumbuh kokoh, berbuah dalam kebaikan, dan menyinari dunia dengan cahaya kasih dan harapan. Adik-adik, begitulah yang dialami oleh Nikodemus. Suatu malam, Nikodemus merasa penasaran tentang Yesus, seorang guru yang disebut-sebut memiliki kekuatan luar biasa dan mengajarkan tentang cinta dan kasih Tuhan Allah. Tapi Nikodemus tidak yakin apa yang sebenarnya diajarkan oleh Yesus. Jadi, dia memutuskan untuk pergi menemui Yesus di malam hari agar tidak ada yang melihat. Dia bersembunyi menjumpai Yesus. Ketika sampai di tempat Yesus berada, Nikodemus dengan lembut bertanya, "Guru, kami tahu bahwa Engkau adalah seorang guru yang datang dari Allah. Karena itu, tak seorang pun bisa melakukan tanda-tanda yang Engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya." Yesus tersenyum ramah pada Nikodemus dan menjawab, "Sesungguhnya seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah kecuali dilahirkan dari baru." Nikodemus bingung, bagaimana seorang bisa dilahirkan ketika ia sudah tua? Apakah ia dapat kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan sekali lagi? Yesus menjelaskan dengan lembut, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nikodemus masih bingung dengan kata-kata Yesus, tetapi dia mengerti bahwa Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekedar kelahiran fisik. Dia pergi dari situ dengan pikiran yang dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi juga dengan keinginan yang mendalam untuk memahami lebih lanjut tentang kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Adik-adik, dari pertemuan itu, Nikodemus mulai memahami bahwa mengenal Tuhan tidak hanya tentang mengikut aturan, tetapi juga tentang mengalami perubahan dalam hati dan pikiran. Dia belajar bahwa cinta Tuhan adalah seperti air dan roh yang memberi kehidupan baru kepada siapapun yang percaya padanya. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan kerinduan untuk lebih mengenal Yesus, Nikodemus merenungkan kata-kata Tuhan Yesus dan terus mencari kebenaran yang lebih mendalam. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa pesan yang ingin disampaikan firman Tuhan bagi adik-adik sekalian? Adik-adik, Tuhan menginginkan agar adik-adik sekolah minggu dapat dilahirkan kembali.
meninggalkan kehidupan adik-adik yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, menyayangi saudara, menghormati orang tua dan guru, cinta kepada teman-teman seiman, cinta kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, mau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih diinginkan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila adik-adik ingin hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan, maka adik-adik perlu senantiasa berdoa dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Bimbing dan ajari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Amin.